Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan karenanya mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan satu ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando terkait dengan topik ini, dan karena itu kita simak sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Kita layak prihatin dengan diskriminasi terhadap umat Kristen di Parepare, Sulawesi Selatan. Bila selama ini kita lebih sering mendengar bagaimana umat Kristen tidak bisa membangun gereja atau ibadahnya dibubarkan, kini di Parepare terjadi diskriminasi lain. Di Kecamatan Soreang, pembangunan sekolah Kristen Gamaliel diminta dihentikan oleh sebuah kelompok Muslim bernama Forum Masyarakat Muslim Parepare, FM2P. Kaum intoleran ini bahkan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD pada Jumat 20 September yang lalu. Yang menyedihkan, setelah melakukan rapat dengar pendapat, DPRD ternyata menyetujui permintaan FM2P ini. Saya belum tahu apakah pemerintah daerah di sana akan mengikuti permintaan DPRD. Yang jelas, Abdul Hayat Ghani yang baru saja dilantik sebagai pejabat wali kota Parepare menyatakan akan memberi perhatian serius. Kita perlu rumuskan solusi terbaik untuk persoalan ini, kata Abdul Hayat. Demo penolakan pembangunan sekolah Gamaliel ini adalah yang kedua kali. Tahun lalu, kelompok Islam garis keras juga menolak pembangunan sekolah Gamaliel yang sebenarnya sudah memperoleh izin pembangunan dari pemerintah. Ada beragam alasan penolakan dilontarkan. Pertama, FM2P menganggap sekolah Kristen itu tidak boleh dibangun di atas tanah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka minta pembangunan dipindahkan ke lokasi lain. Kedua, sekolah itu dianggap belum memenuhi syarat perizinan. Ketiga, mereka berkeras bahwa masyarakat di Soreang Parepare tidak memerlukan sekolah baru. Masih banyak sekolah tersedia dan banyak di antara yang kekurangan murid, kata mereka. Keempat, mereka menganggap pendirian sekolah tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut mereka, surat keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 292 tahun 2022 sendiri sudah dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Kristen tidak boleh mendapat resistensi dari masyarakat. Jadi karena ada resistensi masyarakat, seharusnya pembangunan tidak dilakukan. Kelima, mereka menganggap pembangunan sekolah tersebut adalah bagian dari kristenisasi. Dalam pandangan saya, seluruh penolakan tersebut sepenuhnya mengada-ada. Pembangunan sekolah Kristen atau Katolik di Indonesia berlangsung di banyak daerah. Dan sebagian besar sekolah Kristen dan Katolik itu memang dibangun di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Kita tak bisa lupa bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Karena itu wajar saja kalau di Parepare atau di banyak daerah lainnya, mayoritas penduduknya ya memang Muslim. Dan selama ini pembangunan sekolah Kristen Katolik berlangsung aman-aman saja kok di berbagai daerah dengan penduduk mayoritas Islam tersebut. Tidak ada konflik, tidak ada kristenisasi. Kita juga jangan boleh lupa bahwa bangsa Indonesia memang tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap warga berdasarkan agama. Umat Kristen Katolik punya hak yang sepenuhnya sama dengan umat Islam. Umat Kristen Katolik berhak untuk mengembangkan lembaga pendidikan Kristen sebagaimana umat Islam berhak mengembangkan lembaga pendidikan Islam, termasuk di daerah yang penduduknya mayoritas Kristen. Lembaga pendidikan Muhammadiyah misalnya, banyak dibangun di daerah Indonesia Timur yang penduduknya mayoritas ya non-Islam. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga banyak terlihat murid-murid Kristen Katolik. Jadi di mana logikanya Parepare menolak sekolah Kristen? Soal belum dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah juga mengada-ada. Pada saat demo berlangsung, sekolah sudah mulai dibangun. Dan pembangunan itu dimulai karena semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah sudah dipenuhi. Sebagaimana diberitakan BBC.com, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Juanda Alfonsius mengatakan mereka sudah memenuhi syarat-syarat pembangunan sehingga pemerintah mengeluarkan persetujuan pembangunan gedung atau PBG. Izin pembangunan itu sudah diperoleh dari pemerintah pada Juli 2023. Lahan yang digunakan semula adalah milik gereja yang kemudian diserahkan ke pihak yayasan untuk digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah. Juanda juga telah menandatangani surat bermaterai yang menyatakan pembangunan bukan untuk rumah ibadah.
Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu ini memang sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau kita lihat-lihat ke belakang, bahwa apa yang dialami oleh umat Kristen di beberapa wilayah di bangsa kita di Indonesia ini, bukan hanya pelarangan kegiatan peribadatan, bukan hanya pembubaran ibadah, lalu kemudian bukan hanya terkait dengan sulitnya mendirikan gereja, bahkan sekolah pun juga dipersulit oleh kelompok-kelompok yang seperti ini dengan berbagai macam alasannya. Dan mengapa hal seperti itu terus terjadi dari waktu ke waktu? Katanya negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, katanya negara Indonesia ini adalah NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kok kemudian yang diakomodir aspirasinya adalah mereka-mereka yang tidak berterima terkait dengan keberadaan ya sekolah yang hendak dibangun oleh pihak yang mau membangun, dan dalam hal ini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Tentu ini memilukan sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mari kita lihat informasi pembandingnya seperti yang ada di layar ini. Dikatakan bahwa toleransi umat beragama di tengah tantangan intoleransi ya. Kasus penutupan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Lalu kemudian sejumlah warga menolak pembangunan sekolah Kristen di Parepare, Sulsel. Nah, jadi ini lihat kawan-kawan. Lalu isu pembangunan sekolah Gamaliel di Soreang, PJ Wali Kota Abdul Hayat Gani ajak masyarakat Parepare tetap tenang. Jadi Bapak Ibu semua, ya ini ditolak oleh sekelompok orang ya. Viral, DPRD Parepare tolak sekolah Kristen Gamaliel, Abu Janda Kristen fobia didukung negara. Nah ini Bapak Ibu semua ya. Jadi yang paling mengherankan lagi adalah bukan lagi terkait dengan warga yang beramai-ramai ya, mereka secara berkelompok menyatakan penolakan terkait dengan rencana pendirian sekolah tersebut, tetapi ini juga ya, ini DPRD Parepare tolak sekolah Kristen Gamaliel. Katanya ini alasannya adalah setelah berdiskusi ya, lalu kemudian mendengar aspirasi dari warga yang menolak ya, pada akhirnya pun DPRD ya Parepare ini menyatakan juga penolakannya ya, berdasarkan hasil diskusi dan mendengar aspirasi dari warga yang menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan. Nah sekarang begini ya, DPRD mereka ini kan wakil rakyat, tidak hanya untuk satu kelompok, tidak hanya untuk satu golongan saja ya. Mereka ini kan DPRD, mereka ini kan wakil rakyat semuanya ya. Dia apapun yang menjadi latar belakang keberagamannya, baik itu suku, budaya, bahasa, agama ya, itu kan tidak dipandang ya. Harusnya lembaga DPRD di Parepare ini mengakomodir ya, idealnya kan begitu ya, mengakomodir dan melihat solusi yang paling baik terkait dengan agar tiap-tiap aspirasi warga, tiap-tiap aspirasi masyarakat itu didengar, bukan hanya satu pihak. Kalau seperti ini kawan-kawan dan teman-teman semua, saya melihat ini jauh dari kata berkeadilannya, jauh dari kata bahwa wakil rakyat seperti ini juga mengakomodir ya, juga menampung aspirasi masyarakat ya. Kalau sekelompok tertentu mereka tampung aspirasinya, betul, makanya di sini kan keputusannya kan ya, kita lihat sama-sama keputusannya, sekolahnya ditolak karena mendengar aspirasi dari masyarakat yang menolak. Nah ini bagaimana Bapak Ibu ya, ini bagaimana ya bangsa negara kita seperti ini. Saya berharap sekali semoga ya ini pihak dari sekolah Kristen Gamaliel ini akan berjuang ya, akan berjuang memperjuangkan hal ini agar ya izinnya bisa diterbitkan ya. Karena saya dengar kawan-kawan dalam beberapa ulasan itu juga senang sekali diulas oleh Mas Abu Janda, beliau kerap kali menyampaikan bahwa sebenarnya kalau dari segi izin itu kan sudah diurus ya. Dari segi perizinan itu sudah diurus, makanya pihak dari sekolah ini sudah berani mulai membangun karena perizinannya sudah mereka peroleh ya, sudah mereka urus. Tapi kemudian menjadi terhambat, tertunda karena sekelompok orang yang tidak setuju, katanya kan karena itu dibangun di tengah mayoritas yang beragama, mayoritas mereka ini ya. Nah sekarang begini, kan siapapun nanti yang akan sekolah di situ, itu kan kembali kepada masing-masing orang tua. Apakah akan menyekolahkan anaknya di situ, ataukah tidak? Kan tidak dipaksakan. Apakah akan memberikan anaknya di situ untuk dididik? Ya kan tidak dipaksakan. Itu kan kembali kepada orang tua. Kalau orang tuanya mau, ya apapun latar belakang agamanya, kan kita nggak boleh larang dong. Ya, nggak boleh larang. Sekolah ini kan hanya dibangun setelah mereka peroleh izin, lalu siapa yang mau mendaftar, mereka dengan metode marketingnya
Ya siapa yang mau silakan, yang tidak mau juga silakan. Nah cuman ini alasannya benar-benar memang Bapak Ibu ya, ini sudah di luar dari masuk akal, jauh dari kata masuk akal. Jadi semoga ya hal-hal intoleransi ini benar-benar dituntaskan ya, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Semoga beliau-beliau ini memberikan atensi yang serius terkait dengan hal seperti ini. Tentu harapan saya secara pribadi dan mungkin juga merupakan harapan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati senantiasa.